Shalom teman-teman. Sebelum kita memulai ibadah, kita siapkan hati kita. Kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan sebentar lagi. Yuk kita mulai. Nyanyi
kita menemui kami sepanjang hari ini Tuhan. Kami sekarang ingin memulai ibadah kami Tuhan. Kami ingin memulai memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kau pimpin jalannya ibadah kami Tuhan. Kau berkati teman-teman yang ada di sini maupun yang di rumah Tuhan. Kau berkati, Kau limpahkan berkat-Mu yang melimpah Tuhan. Sekarang kami mau mulai ibadah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua yang percaya kita sama-sama katakan amin. Amin. Kita mau mulai memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau sama-sama katakan Raja kita yang hebat, Tuhan Yesus kita yang hebat. Angkatlah tinggi pancinya dan sorakanlah kemenangannya. Belenggu telah dipatahkan, kutuk dan maut telah dikalahkan. Oleh darah-Mu yang bebaskanku. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitan-Mu di dalam-Mu dan di dalam-Mu. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersama-Mu, bersama-Mu. Angkatlah tinggi pancinya dan sorakanlah kemenangannya. Belenggu telah dipatahkan, kutuk dan maut telah dikalahkan. Oleh darah-Mu yang bebaskanku. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitan-Mu di dalam-Mu dan di dalam-Mu. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersama-Mu dan bersama-Mu. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitan-Mu di dalam-Mu dan di dalam-Mu. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersama-Mu, bersama-Mu.
kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir
Shalom dan selamat pagi GBI Amat Agung yang Tuhan kasihi. Saudara-saudara sekalian, saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Bapak Gembala dan juga saudara-saudara sekalian yang memberikan kesempatan bagi saya pada hari ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara, tema firman Tuhan yang ingin saya bawakan pada hari ini adalah kasih dan pengampunan. Saudara, Allah kita adalah Allah yang Maha Kasih dan Allah yang Maha Pengampun. Jika kita mau datang kepadanya, maka Tuhan akan mengampuni segala dosa kita. Semerah apapun dosa kita, seberat apapun dosa kita, kalau kita mau datang kepada Tuhan, kepada Allah yang Maha Besar, Maha Kasih dan Maha Pengampun itu, maka dosa kita akan diampuni. Ketika manusia berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, maka Allah yang berinisiatif untuk mengirimkan Yesus Kristus, anak yang tunggal, ke dunia ini, dan setiap orang yang percaya kepadanya akan beroleh kehidupan yang kekal. Saudara-saudara, hanya Yesus satu-satunya jalan yang membuat kita untuk bisa masuk sampai ke surga, karena Dia adalah Tuhan, Allah yang datang dari surga. Oleh sebab itu, saudara-saudara, Yesus berkata, "Aku adalah kebenaran dan kehidupan, dan tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kecuali melalui Aku." Saudara-saudara, tidak ada nabi di dunia ini yang berani berkata demikian. Hanya Yesus Kristus, Tuhan kita yang ajaib dan luar biasa. Kenapa, saudara? Karena manusia membutuhkan kasih dan pengampunan. Karena Tuhan tahu kalau manusia tidak diselamatkan, maka dia akan masuk ke dalam satu kebinasaan yang kekal, yaitu masuk ke dalam neraka. Oleh sebab itu, Yesus harus turun dari surga untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Dan ketika orang itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, otomatis, saudara-saudara, dia akan menjadi milik Allah, hidup yang kekal bersama dengan Allah di surga. Saudara-saudara, bagaimana kasih dan pengampunan memenuhi hidup kita? Ini pertanyaannya, saudara-saudara. Yang pertama, ya saudara-saudara sekalian, kita harus menerima kasih dan pengampunan. Ya, bagaimana kasih dan pengampunan memenuhi hidup kita? Yang pertama adalah kita menerima kasih dan pengampunan. Ya, saudara-saudara, yang pertama yang harus kita lakukan seperti tadi saya katakan, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita diselamatkan oleh karena anugerah. Kita diselamatkan oleh karena karunia daripada Tuhan. Efesus 1 ayat yang ke-7 berkata, "Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya." Saudara-saudara, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yaitu gratis dan sangat mudah, saudara-saudara. Caranya, mari kita buka hati kita dan kita terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena percayalah, ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, maka kita beroleh kehidupan yang kekal. Saudara-saudara, umur kita hanya 70 sampai 80 tahun. Sekarang mungkin kalian masih muda, saudara-saudara sekalian. Tetapi kita tidak tahu. Ya, banyak teman-teman saya punya anak baru umur belasan, saudara. Tiba-tiba dia sakit, tiba-tiba nggak tahu bagaimana, saudara-saudara. Dia terjun dari lantai 2 dan akhirnya meninggal, saudara-saudara. Ya. Ada seorang teman saya, seorang pendeta, baru ngobrol dengan adiknya malam-malam. Besok pagi sudah menjadi mayat. Kita nggak tahu, saudara-saudara, kapan Tuhan datang, kapan kita dipanggil Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Ya, kalau engkau belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, hari ini waktunya, jangan tunda lagi. Jika engkau mendengar firman Tuhan hari ini, jangan keraskan hatimu. Terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Maka hidupmu dijamin
Ketika engkau dipanggil Allah, engkau ada di dalam kekekalan. Engkau menjadi pewaris takhta kerajaan surga. Saudara-saudara, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu sangat penting dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu jangan sia-siakan hidup ini. Hidup ini yang paling indah adalah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Menerima kasih dan pengampunan. Selain kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apa lagi yang harus kita lakukan? Mari saudara-saudara, ketika kita sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita boleh berkomitmen untuk setia, untuk mengiring Tuhan sampai akhir hayat kita. Saudara-saudara, hidup ini penuh pergumulan. Hidup ini penuh dengan tantangan. Banyak tantangan-tantangan ke depan, tetapi percayalah, ketika engkau memiliki komitmen untuk setia mengiring Tuhan sampai akhir, maka engkau pasti diselamatkan. Saudara-saudara, mari komitmen. Bukan karena jabatan, bukan karena uang, bukan karena seorang wanita atau pasangan, seorang pria dan lainnya, saudara, sehingga engkau meninggalkan Yesus Kristus. Tidak, saudara-saudara. Jangan tukarkan Yesus dengan semangkuk kacang merah. Jangan tukarkan Yesus dengan apapun juga, saudara-saudara. Tapi komitmenlah, setialah sama Tuhan. Seperti Tuhan setia sama kita. Mari kita belajar terus setia sama Tuhan. Karena orang yang setia, maka hidupnya diberkati oleh Tuhan. Maka dia akan ada penyertaan Tuhan. Maka dia berarti berjalan bersama Tuhan. Saudara-saudara, kalau saudara berjalan bersama Tuhan, mujizat demi mujizat akan terjadi di dalam hidup saudara. Petrus berjalan bersama Tuhan, dia bisa berjalan di atas air. Musa berjalan bersama dengan Allah, dia bisa membelah laut Teberau. Yosua berjalan dengan Tuhan, dia bisa memberhentikan matahari. Daniel berjalan dengan Tuhan, dia tidak dimakan singa. Saudara-saudara, orang-orang yang berjalan sama Tuhan, dia akan mengalami kasih dan kuasa Tuhan. Oleh sebab itu komitmen setia sama Tuhan. Ketika saudara komitmen dan setia sama Tuhan, percayalah, Tuhan akan menyertai kehidupan saudara. Tuhan akan memberikan masa depan yang penuh pengharapan. Karena di dalam Tuhan ada masa depan, ada pengharapan, ada kebahagiaan. Ketika saudara memiliki Tuhan, maka saudara bisa memiliki segala-galanya. Karena Tuhan adalah segala-galanya. Saudara-saudara, mari tanamkan di dalam hatimu, ukir di dalam hatimu nama Yesus Kristus di dalam hati dan pikiranmu. Bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Tuhan di dalam kehidupanmu. Dan jangan kau tukarkan dengan apapun juga, saudara-saudara. Yang ketiga, yang selanjutnya, saudara-saudara, apa arti menerima kasih dan pengampunan? Ya, selain kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, komitmen setia pada Tuhan sampai akhir hayat kita, yang selanjutnya adalah kita terus intim dengan Tuhan. Ya, saudara, tiga hal yang saudara nggak boleh jauh. Yang pertama, dekat Tuhan, dekat firman, dan dekat dengan saudara seiman. Saudara-saudara, kita harus dekat dengan Tuhan. Karena Tuhan itu maha penting. Kalau saudara, kuliah saudara, pekerjaan saudara adalah penting, pasti saudara dulukan. Demikian, kalau Tuhan saudara anggap penting, bahkan dia adalah maha penting, pasti saudara dulukan. Saudara-saudara, jangan jauhkan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah kekuatan dalam hidup kita. Mari kita baca firman Tuhan. Akhir-akhir ini, saudara, godaan, cobaan, kesulitan begitu luar biasa. Bagaimana cara kita bisa mengkonternya? Cara mengkonternya gampang. Kalau kita bisa memiliki firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah memiliki kuasa yang begitu luar biasa. Ketika saudara memiliki firman Tuhan, maka saudara bisa mengkonter serangan-serangan iblis. Dan bahkan saudara bisa menang di dalam setiap permasalahan kehidupan saudara. Saudara, apapun masalah saudara, jawabannya adalah firman Tuhan. Profesi apapun saudara yang saudara mau, saudara jawabannya adalah firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah inspirasi buat kita. Ya, apapun profesi hidup kita, kalau kita sering membaca firman Tuhan, maka kita menjadi orang yang begitu luar biasa. Saudara-saudara, teman saya mempunyai seorang anak, dia begitu bodoh dan luar biasa, sampai hasil rapotnya pun saudara-saudara dirubah sama dia. Dan dia hampir masuk ke dalam hukum, saudara-saudara. Masuk ke dalam penjara
karena dituntut oleh sekolah karena memasukkan rapot, saudara. Ya, tapi akhirnya orang tuanya minta maaf karena anak itu masih di bawah umur, dan akhirnya si orang tua ini, teman saya seorang pendeta, diajarkan firman Tuhan. Apa yang terjadi, saudara? Hari ini dia menjadi orang yang luar biasa. Sejak saat itu, saudara-saudara, dia menjadi orang yang pintar, dia menjadi orang yang hikmat, dan dia sekolah, saudara-saudara, dari SD, SMP, SMA, bahkan terus masuk ke bangku kuliah, menjadi orang yang terbaik. Saudara-saudara, firman Tuhan luar biasa. Saudara-saudara, teman saya seorang pendeta juga, dia ngusir orang yang kerasukan setan atau diguna-guna, saudara-saudara. Gak mempan-mempan, dia doakan, dia puasa, gak mempan, gak tahu saudara-saudara kenapa. Tapi satu kali dia punya hikmat, dia bacakan firman Tuhan. Apa yang terjadi ketika dia bacakan firman Tuhan? Gak sampai 1 bulan, saudara. Ya, sedangkan dia seminggu cuma beberapa kali saja, otomatis langsung sembuh dari guna-gunanya, dan orang itu waras kembali. Firman Tuhan begitu luar biasa. Saudara-saudara, saya mempraktekkan firman Tuhan. Ketika firman Tuhan itu saya perkatakan, saya imani, ya, saya berdoa dengan bahasa-bahasa profetik di hadapan Tuhan, begitu luar biasa, dan banyak mujizat terjadi melalui firman Tuhan. Saudara-saudara, dan jangan jauhi juga adalah saudara seiman. Saudara-saudara, kalau saudara ada komsel, ada persekutuan, ada ibadah beda seperti ini, mari saudara utamakan. Saudara, karena orang-orang yang mengutamakan berteman, bergaul dengan saudara seiman, saudara akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Saudara-saudara, mari kita dekatkan hati kita, kita rapatkan kita kepada teman-teman seiman. Ya, terutama mereka yang memiliki kerohanian yang jauh lebih baik dari kita. Kenapa? Karena ketika kita bergaul karib, saudara-saudara, dengan teman-teman kita yang baik, maka otomatis kehidupan kita akan baik, masa depan kita akan baik, dan kita mendapatkan input-input yang baik daripada mereka, sehingga mereka menjadi kepanjangan tangan Tuhan dan memberkati kita. Saudara-saudara, kita memiliki banyak kelemahan, tapi ketika teman-teman kita bergaul dengan teman-teman seiman, mereka yang akan terus memperkaya hidup kita, sehingga kita boleh menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara, bagaimana kasih dan pengampunan memenuhi hidup kita? Yang pertama, menerima kasih dan pengampunan. Nah, ini yang kedua, saudara-saudara. Yang kedua adalah mempraktekkan kasih dan pengampunan. Ya. Bagaimana caranya kita mempraktekkan kasih dan pengampunan? Yang kedua adalah berani merendahkan hati untuk hidup dalam kasih. Saudara-saudara, ketika tadi saudara-saudara bergaul dengan Allah, maka karakter-karakter Allah akan memenuhi hidup kita. Ya, saudara-saudara, 80% hidup kita berhasil karena karakter. 20% karena skill dan knowledge. Oleh sebab itu, saudara-saudara, karakter itu sangat penting. Mari kita bergaul dengan Allah, bergaul dengan firman, bergaul dengan saudara seiman. Saudara-saudara, ketika kita merendahkan hati kita untuk hidup di dalam kasih, maka kita mempraktekkan kasih Tuhan. Seperti aku mengasihi kamu, demikianlah kamu saling mengasihi, kata firman Tuhan. Saudara-saudara, seperti Yesus mengasihi kita, demikianlah kita mengasihi sesama kita. Saudara-saudara, standarnya bukan lagi diri kita sendiri. Standarnya adalah Yesus Kristus. Ya, kalau hukum yang pertama, yang dulu, saudara, hukum yang lama mengatakan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ya, saudara-saudara, tetapi perintah yang baru dari Tuhan, seperti aku mengasihi kamu, demikianlah kamu saling mengasihi. Ya, saudara-saudara, mari kita standarnya lebih tinggi, bukan diri kita, tapi standarnya adalah Yesus. Ya, Yesus adalah lemah lembut, Yesus penuh dengan pengampunan, Yesus memberi, Yesus menolong orang, Yesus tidak pernah melukai hati orang. Saudara-saudara, kita harus berani hidup di dalam kasih. Terutama siapa? Keluarga kita dulu. Mari kita belajar hidup dalam kasih di dalam keluarga. Kemudian teman-teman, dan terus kita melebar, saudara. Bahkan kita ke tengah masyarakat, bahkan nanti ke orang yang tidak kenal kita sekalipun, saudara-saudara. Saudara-saudara,
ketika kita merendahkan hati dan kita terus bergaul dengan Tuhan, dan kita mempraktekkan hidup di dalam kasih Tuhan, maka luar biasa, saudara-saudara. Maka kita akan menjadi terang dan garam di dunia ini. Saudara-saudara, dunia ini perlu terang dan garam. Ya, dunia ini perlu keteladanan melalui hidup kita. Perkataan-perkataan kita adalah perkataan-perkataan yang membangun, perkataan-perkataan yang positif, perkataan-perkataan meng-encourage orang lain. Bukan perkataan melemahkan, mengkritik, menjelek-jelekan, menggosip-gosipkan. Tidak, saudara-saudara. Tapi perkataan kita ada perkataan-perkataan yang positif, perkataan-perkataan yang membangun, perkataan-perkataan iman yang keluar dari diri kita, saudara-saudara. Dan hidup kita pun dirubah oleh Tuhan, sehingga kita menjadi surat yang terbaca. Melalui keteladanan hidup kita, saudara-saudara, orang bisa melihat. Kita nggak memberitakan Injil pun mereka tahu bahwa ada Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita hidupnya penuh kasih, tidak mudah tersinggung, tidak mudah iri hati, tidak mudah berpikiran jahat, dan selalu, saudara-saudara, di dalam kehidupannya menyenangkan hati Tuhan dan memberkati banyak orang. Dimanapun kehadiran saudara, saudara harus jadi berkat, nggak boleh jadi batu sandungan. Saudara-saudara, saya punya komitmen di dalam hidup saya. Dimanapun saya berada, harus jadi berkat, harus memuliakan Tuhan, nggak boleh jadi batu sandungan, harus menguntungkan orang lain. Ketika kita memiliki konsep demikian, maka saudara-saudara, kita akan selalu menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Berani merendahkan hati dan hidup di dalam kasih, dan berani mempraktekkannya di dalam keteladanan hidup kita. Selanjutnya, saudara, mempraktekkan kasih dan pengampunan, apa yang harus kita lakukan lagi? Yang pertama, berani merendahkan hati untuk hidup dalam kasih. Yang kedua, berani hidup benar dan lawan arus. Saudara-saudara, saat-saat ini hanya orang-orang benar saja, ya, yang hidupnya bisa menjadi berkat. Ya, berani hidup benar. Saudara-saudara, ketika saudara berani hidup benar dan saudara berani melawan arus, saudara-saudara akan melihat Tuhan akan menolong saudara. Karena Tuhan akan menyertai saudara sampai kapanpun juga. Asal ada Allah di dalam hidup kita, maka kita berani untuk hidup benar. Kalau di sekeliling kita nyontek, berani nggak saudara nggak nyontek? Kalau orang-orang suka memasukkan tanda tangan, apakah saudara berani untuk tidak memasukkan tanda tangan dalam kehadiran ketika saudara kuliah atau sekolah? Saudara-saudara, kita harus berani hidup benar. Saudara-saudara, ya, jangan takut. Ketika kita lakukan kebenaran, maka kita menjadi orang yang luar biasa. Kita bukan hidup menjadi orang normal saja. Ya, bahkan kita nggak mau hidup di bawah itu, yaitu namanya abnormal. Tetapi kita menjadi orang supranormal. Karena orang supranormal lah yang bisa melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara, orang baik dibalas baik, itu hanya orang normal. Orang jahat dibalas dengan jahat, itu hanya orang normal. Tapi firman Tuhan katakan, balaslah kejahatan dan kebaikan. Saudara-saudara, kasihilah musuhmu. Saudara-saudara, ampunilah setiap kesalahan mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Seperti yang Yesus lakukan, mari saudara lakukan. Itu artinya saudara di atas normal, namanya supranormal. Hanya orang supranormal lah saudara-saudara yang bisa melakukannya menjadi hidup benar. Saudara-saudara, ketika saudara lakukan itu, saudara-saudara berani melakukan untuk berani hidup benar. Oh, luar biasa. Saudara-saudara, saya seorang pengusaha. Ya, saya berkomitmen untuk menjadi seorang pengusaha yang berani hidup benar. Ya, saudara-saudara, ketika pemerintah menetapkan pajak, saya berani untuk bayar pajak, saudara-saudara. Ya, ketika import barang, saya berani harus melewati prosedur-prosedur yang benar. Ya, banyak prosedur-prosedur yang benar yang akhirnya menguntungkan kita. Banyak pajak-pajak yang kita bisa simpan, saudara-saudara, dan kita tidak laporkan. Tetapi itu tidak saya lakukan, saudara-saudara. Kenapa? Karena saya mau menjadi pengusaha yang berbeda. Ya, cara-cara saya berdagang, cara-cara saya berusaha juga demikian.
Saya nggak mau ada tipu-tipu di dalamnya. Saya tidak mau membohongi orang. Produk bagus atau produk jelek dibilang bagus. Produk buatan buatan Cina dibilang buatan Jepang. Oh enggak, saudara-saudara. Saudara-saudara, berani hidup benar. Apa yang terjadi, saudara-saudara, ketika saya lakukan hidup benar? Hari ini bisnis saya diberkati. Ya, tahun 97 terjadi apa namanya? Perekonomian Indonesia merosot, saudara. Ya, resesi ekonomi. Saya tetap eksis. Hari ini, ya, dunia sedang dilanda COVID dan resesi ekonomi juga, termasuk Indonesia. Hari ini, saya pun tetap diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Karena kuncinya berani hidup benar. Saudara-saudara, jangan sekali-sekali lawan orang benar. Orang yang kita paling takuti bukanlah pejabat yang tinggi, bukanlah presiden, bukanlah jenderal, bukanlah orang kaya, saudara-saudara. Tetapi yang kita paling takuti adalah orang benar. Mengapa? Karena pembela mereka adalah Tuhan, saudara-saudara. Ketika kita dijahati orang dan kita termasuk bilangan orang benar, maka Tuhan yang akan menjadi hakimnya. Kita tidak perlu menjadi hakim buat mereka. Kita tidak perlu menjahati atau membalas kejahatan mereka. Nggak perlu, saudara-saudara. Tapi jangan coba-coba lawan orang benar. Apalagi dia seorang pendeta. Saudara jangan gosipin. Saudara jangan jelekin teman saudara yang mengasihi Tuhan, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan coba saudara-saudara jelekin, gosipin, atau buat hal-hal yang tidak baik. Karena pembela mereka adalah Tuhan. Oleh sebab itu, kita nggak boleh melawan orang benar. Selain Tuhan yang kita nggak boleh lawan, ya, termasuk juga orang benar. Karena orang benar adalah pembelanya Tuhan, saudara-saudara. Ya, saya sangat bersyukur terbilang menjadi orang benar. Ketika ada orang yang jahatin saya diam saja dan saya berdoa buat mereka. Apa yang terjadi? Tuhan yang menjadi hakim ya. Dan kalau Tuhan yang jadi hakim, ngeri, saudara-saudara. Dan orang-orang itu dapat pelajaran yang berat dari Tuhan. Saudara-saudara, saya mengucap syukur Tuhan begitu baik dalam kehidupan saya. Ya, saya tidak mendoakan mereka untuk Tuhan hukum, tidak, saudara-saudara. Tetapi kalau kita termasuk orang benar, maka dibela oleh Tuhan. Ya, saudara-saudara, itulah kita harus mempraktekkan kasih dan pengampunan. Berani merendahkan hati untuk hidup dalam kasih, berani hidup benar dan lawan arus. Yang terakhir ini, saudara-saudara, berani taat pada firman Tuhan. Saudara-saudara, hanya ketaatan yang membawa mujizat di dalam kita. Filipi 2 ayat 22. Filipi 2 ayat yang ke-12, saudara, berkata demikian. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Saudara-saudara, ya, mari kita belajar menjadi orang yang taat. Hanya orang yang taat akan melihat mujizat. Tuhan bilang apa, saudara-saudara? Berilah, maka kau akan diberi. Beranikah engkau taat? Berilah perpuluhan, maka tingkap-tingkap langit akan diberikan kepadamu. Maka tingkap-tingkap langit akan dibukakan kepadamu, dan berkat yang melimpah, ya, saudara, akan diberikan kepadamu. Saudara-saudara, beranikah engkau taat? Kalau firman Allah berkata, ampunilah saudaramu. Apakah saudara berani taat? Hanya orang yang taat bisa melihat mujizat. Saudara-saudara, ketika firman Tuhan yang satu saya taati, yang lain saya tidak abaikan, maka mujizat demi mujizat terjadi dalam kehidupan saya. Saudara-saudara, mari kita belajar taat sama Tuhan. Ya, ada orang yang pernah menyakiti saya, menjahati saya. Saudara, saya taat, ampuni dia. Saya tetap menjadi teman. Ya, uang bukanlah segala-galanya bagi saya. Ya, biarlah Tuhan yang menjadi segala-galanya dalam hidup saya. Saudara-saudara, kalau saudara oleh sebab itu, mari tanamkan konsep di dalam diri kita bahwa uang adalah berkat Tuhan yang paling murah, yang paling rendah. Berkat yang paling tinggi apa, saudara-saudara? Yaitu hubungan dengan Tuhan dan hubungan dengan sesama. Saudara, itu yang jauh lebih tinggi. Saudara, ketika kita mendahulukan kepentingan ini,
Oh, luar biasa. Mendahulukan ada hubungan antara dengan Tuhan dan dengan sesama. Maka kita diberkati Tuhan. Jangan karena uang kita putus persaudaraan. Jangan karena uang kita putus pertemanan. Jangan karena apapun juga, saudara-saudara, hubungan ini retak. Nggak boleh, apalagi teman-teman seiman. Kita harus saling mengalah, ya. Kita harus saling bersabar. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Seorang yang sabar melebihi seorang yang menguasai kota. Yang paling sulit apa saudara dalam hidup ini? Menguasai diri kita sendiri. Mari saudara-saudara, mari kita kuasai diri kita sendiri dengan firman Tuhan, dengan Yesus Kristus, dengan Allah yang selalu ada dalam hidup kita. Sehingga kita boleh menjadi orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang sabar, orang-orang yang taat sama firman Tuhan, orang-orang yang mudah mengampuni. Ya, saudara-saudara, kalau kita mudah mengampuni, maka pikiran kita jadi tenang. Kalau pikiran kita jadi tenang, maka rezeki akan datang. Ya, maka kita menjadi orang yang diberkati Tuhan. Saudara-saudara, jangan karena kesalahan kecil kita harus simpan terus di dalam kehidupan kita. Ya, terus kita pegang dan kita genggam. Masalah itu bertahun-tahun dan kita tidak pernah mau mengampuni. Akhirnya timbullah kepahitan. Hati-hati saudara-saudara. Banyak sakit penyakit yang akut saat-saat ini disebabkan oleh karena sakit hati, dendam, kepahitan, iri hati, dan sebagainya, saudara-saudara. Jangan ada kepahitan di dalam hatimu. Mari lepaskan pengampunan. Seperti Yesus sudah mengampuni engkau, mari belajarlah engkau mengampuni sesamamu manusia, saudara-saudara. Saudara-saudara, bagaimana kasih dan pengampunan memenuhi hidup kita? Yang pertama, menerima kasih dan pengampunan. Yang kedua, mempraktekkan kasih dan pengampunan. Yang ketiga, yang terakhir, saudara, beritakan kasih dan pengampunan. Mari saudara-saudara, kita boleh menjadi pemberita-pemberita kasih dan pengampunan. Karena ada kabar baik yang harus kita beritakan kepada sesama kita. Kita harus memberitakan bahwa Yesus Kristus Tuhan hanya satu-satunya juru selamat di dunia. Matius 28 ayat 19-20 berkata, "Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman." Ya, saudara-saudara, mari kita beritakan keselamatan. Ya, biarlah pemberitaan keselamatan ini menjadi gaya hidup kita. Ya, kita menjadi terang dan garam melalui keteladanan hidup kita tadi yang seperti saya katakan, itu penting. Nah, kedua, saudara, kita beritakan keselamatan melalui panggilan hidup kita. Saudara, apa statusnya? Saudara sebagai pelajar, saudara bisa memberitakan keselamatan melalui profesi saudara sebagai seorang pelajar. Seorang mahasiswa di tengah kuliah saudara bisa memberitakan keselamatan saudara. Ya, mimbar saudara adalah bangku saudara. Saudara-saudara, kalau saudara bekerja, saudara-saudara itu adalah juga bisa memberitakan keselamatan. Status saudara apa? Ya, saudara-saudara, semuanya harus dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Ya, segala sesuatu, semua yang menjauhkan diri saudara dari Tuhan, itu bukan dari Tuhan. Kalau pasangan saudara membuat saudara jauh dari Tuhan, itu bukan dari Tuhan. Kalau pekerjaan saudara yang membuat saudara jauh dari Tuhan, itu bukan dari Tuhan. Contohnya ada, misalnya pekerjaan itu adalah di dalam perjudian, itu membuat saudara jauh dari Tuhan, itu bukan dari Tuhan. Saudara-saudara. Dan yang kedua, oleh Tuhan, saudara minta kekuatan, hikmat, akal budi, urapan dari Tuhan. Saudara-saudara, ketika jadi seorang pelajar, maka saudara akan memiliki hikmat yang begitu luar biasa, sehingga saudara jadi berkat, dan saudara bisa memberitakan Injil. Panggilan saudara sebagai seorang apa? Profesi saudara sebagai seorang apa? Ya, Tuhan bisa pakai seorang nelayan, Tuhan bisa pakai seorang pedagang, ya, nelayan seperti Petrus, seperti Andreas, seperti Yakobus, Tuhan bisa pakai juga Matius, seorang pemungut cukai,
Tuhan bisa pakai juga seorang yang jahat, ya, seperti Paulus. Saudara-saudara, Tuhan bisa pakai semua orang, saudara-saudara, ya, dirubah oleh Tuhan. Ya, saudara-saudara, dalam profesi saudara, ya, di dalam status saudara, sebagai seorang pelajar, sebagai seorang anak, sebagai seorang mahasiswa, atau seorang pekerja sekalipun, Tuhan bisa pakai saudara, sehingga saudara menjadi terang dan garam dan berkat. Ya, saudara-saudara, bukan hanya tugas seorang pendeta, bukan hanya tugas seorang penginjil atau misionaris untuk memberitakan Injil, tapi dimanapun saudara berada, baik atau tidak baik waktunya, kata firman Tuhan, beritakanlah Injil, karena Injil sangat penting, saudara-saudara. Saudara-saudara, kalau ada orang sakit, kita doakan dan dia jadi sembuh saja, mereka sangat bersuka cita, dan mereka bisa berterima kasih dan mengucapkan kamsia yang begitu luar biasa buat kita. Tahu nggak saudara, kalau ada orang diselamatkan dan dia masuk surga, saudara pindahkan dari neraka ke surga. Pada saat-saat nanti dia di surga, dia akan mengucapkan terima kasih yang tak terhingga buat saudara. Saudara-saudara, ini harus tertanam dalam hati kita. Karena kalau kita memberitakan Injil dan orang itu bisa diselamatkan dan bisa percaya sama Tuhan, maka saudara-saudara membuat sebuah sejarah yang begitu luar biasa dalam kehidupan seorang. Saudara akan diingat seumur hidup, bahkan sampai kekekalan, saudara-saudara. Saudara-saudara, beritakanlah Injil, beritakanlah Injil sesuai dengan status engkau saat ini. Ya, saudara-saudara, saya percaya Tuhan akan memakai engkau kalau engkau mau. Seperti Yesaya berkata, ini aku, utuslah aku. Saudara-saudara, mari jadilah utusan Tuhan. Karena Tuhan mau pakai saudara, Tuhan mau tolong saudara, supaya saudara menjadi pemberita Injil, membawa kabar baik, menjadi alat kemuliaan-Nya Tuhan. Dan Tuhan akan mengurapi engkau dan menyertai engkau sampai akhir zaman. Yang selanjutnya, saudara, beritakanlah kasih dan pengampunan. Ya, yang tadi pertama, beritakanlah keselamatan melalui gaya hidup kita, ya, melalui keteladanan kita. Yang kedua, beritakan keselamatan melalui panggilan hidup kita. Panggilan hidup kita sebagai apa? Ya, saudara seorang pendeta emang tugasnya, saudara. Tapi seorang mahasiswa, saudara bisa melakukan juga melalui panggilan saudara. Saya seorang pengusaha, selalu berpikir, saudara, bagaimana dengan caranya saya menjadi seorang pengusaha bisa menyelamatkan jiwa-jiwa. Saudara-saudara, saya membuat sebuah yayasan, namanya Yayasan NES. Saya bekerja sama dengan gembala saudara juga, yaitu Pak Johan, saudara. Dan kita satu perahu di dalam Yayasan NES, dan kita banyak memberkati orang, saudara-saudara, melalui Yayasan NES ini. Melalui apa? Kita bikin, saudara-saudara. Dan ini yang ketiga, saudara. Beritakanlah keselamatan melalui hikmat Tuhan. Ya, kita membuat sebuah strategi penginjilan. Apa yang harus kita lakukan? Ya, jadi bukan melalui status saja, saudara-saudara, saya sebagai seorang pengusaha, tapi saya juga membuat strategi. Saya membuat yayasan namanya NES. Saya mulai, saudara, bersama dengan teman-teman berpikir begitu rupa strategi apa yang kita harus lakukan untuk bisa memenangkan jiwa-jiwa. Ya, ya, saudara, melalui yayasan NES kita bikin namanya radio. Saudara-saudara, tahu nggak saudara, dari radio satu hari 3 sampai 5 jiwa dapat dimenangkan melalui radio. Ada teman saya seorang pendeta namanya Pak Paulus Wiratno, dia adalah Yayasan Mercy, yayasan nomor 1 di Indonesia, dan dia mendirikan sebuah radio namanya Dian Mandiri, dan hari ini saudara-saudara, beliau memiliki 60 radio. Kalau satu hari 3 sampai 5 jiwa bisa dimenangkan melalui radio. Satu tahun minimal ada 1000 orang yang bisa diselamatkan. Kalau 60 berarti 60.000. Saudara-saudara, satu ledakan penginjilan yang begitu luar biasa kalau kita memiliki strategi di dalam penginjilan. Ya, salah satunya adalah melalui radio. Ini sangat efektif dan sangat luar biasa. Ya, selanjutnya saudara, apa yang saya lakukan di NES? Saya bikin asrama-asrama. Asrama-asrama adalah anak-anak miskin, anak-anak yang susah, anak-anak yang putus sekolah, kita kumpulkan. Dan kita didik, kita bina karakternya di sana. Satu asrama ada yang terdiri dari 20 orang, 30 orang, 50 orang. Dan hari ini kita punya 5 asrama. Kurang lebih ada 200-an orang, saudara-saudara. Saudara-saudara, kalau ada 200 orang masuk asrama, 200 orang akan menjadi milik Tuhan. Dan dia akan percaya Yesus dan memiliki karakter Kristus. Karena setiap hari kita bina
bagaimana membaca firman Tuhan, bangun pagi, bagaimana harus belajar yang baik, bagaimana harus bersikap, bagaimana harus sopan santun, bagaimana harus menjadi orang yang antusias. Nah, saudara, karakter Kristus ditanamkan di asrama tersebut. Setelah inilah sebuah strategi, ya, sehingga ada 200 orang diselamatkan. Kalau kita bikin 1000 orang diselamatkan, saudara-saudara. Ya, ini luar biasa, saudara-saudara. Ya, selanjutnya saudara dalam yayasan NES kita bikin juga selain radio, selain asrama juga sekolah, saudara. Sekolah juga demikian. Kenapa saya mau bikin sekolah, saudara-saudara? Karena dulu saya bertobat karena sekolah. Dulu papa mama saya tidak mengenal Tuhan. Tapi nggak jauh dari rumah pada saat itu ada sebuah sekolah Kristen. Dan saya dimasukkan ke sana. Dan hari ini saya mengenal Tuhan, menjadi hamba Tuhan, saudara-saudara. Saudara-saudara, kalau orang masuk ke sekolah Kristen, ada 100 orang, maka 100 orang menjadi Kristen. Ada 1000 orang, 1000 orang menjadi Kristen. Saudara-saudara, ini strategi yang luar biasa. Bahkan sekolah itu luar biasa. Selain kita bisa bisa memberkati orang banyak, juga bisa membantu orang-orang yang putus sekolah dan yang mempunyai perekonomian lemah. Kita mencerdaskan bangsa, menolong banyak orang, saudara-saudara. Saudara-saudara, beritakanlah keselamatan melalui strategi. Saudara pikirkan, di gereja saudara apa yang saudara lakukan? Ya, di gereja kami, saudara-saudara, melalui komsel. Oh, luar biasa. Sekarang di gereja kami, saudara-saudara, ada begitu luar biasa. Ya, saya di gereja GMS, Gereja Mawar Syaron, Bapak Philip Mantova, di bawah bimbingan beliau, saudara-saudara, hari ini ada ribuan komsel berada. Saudara, kalau saudara tahu di Jakarta, ya, hari ini saudara-saudara, komsel kami sudah melebihi 1000 komsel, saudara-saudara. Luar biasa. Dan saya salah satu pemimpin kelompok sel. Saat ini saudara tahu, di tengah perekonomian orang yang begitu susah, luar biasa. Puluhan orang, ya, setiap minggu saya mendapat jiwa-jiwa baru. Ya, saudara-saudara, hari ini komsel saya harus bermultifikasi lagi. Baru kemarin bermultifikasi, saudara-saudara. Tetapi sekarang harus bermultifikasi kembali, saudara. Kenapa? Karena sekarang membernya sudah banyak. Ya, saya punya member sekarang sudah hampir 30, saudara-saudara. Yang di luar sana lagi menunggu lagi, ada 30 lagi, sudah 60. Saya harus mengangkat pemimpin komsel yang baru. Saudara-saudara, itu adalah strategi. Saudara bikin sebuah strategi apa yang ingin saudara lakukan di dalam gereja saudara, dalam youth saudara di tempat ini. Saya percaya ketika anak-anak muda kreatif, maka anak-anak muda itu akan dipakai Tuhan. Ketika dia memiliki hatinya Tuhan, visinya Tuhan, maka saudara-saudara, dia akan diberikan hikmat, akal budi untuk bisa menginjil, untuk bisa memberitakan kabar baik, dan bahkan berebut jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Demikianlah saudara-saudara untuk firman Tuhan hari ini. Saudara-saudara, bagaimana kasih dan pengampunan memenuhi hidup kita? Yang pertama, menerima kasih dan pengampunan. Yang kedua, mempraktekkan kasih dan pengampunan. Yang ketiga, beritakan kasih dan pengampunan. Amin. Mari saya ingin berdoa buat saudara sekalian. Saudara bisa tundukkan kepala. Bagi saudara-saudara yang belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya ingin berdoa buat saudara. Ya, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya adalah orang berdosa, dan pada hari ini saya mau datang kepadamu, dan saya mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan saya, dan mulai hari ini saya hidup di dalam tangan Tuhan, dan saya diselamatkan. Di dalam nama Yesus, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya, haleluya. Saudara-saudara, saya juga ingin berdoa buat saudara. Tuhan, mari berkati dan tolong beri kekuatan buat seluruh jemaat di tempat ini. Tolong mereka Tuhan, apapun status mereka, mari Tuhan tolong. Sehingga dimanapun mereka berada boleh menjadi terang dan garam dan berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Berikan hikmat akal budi buat mereka, sehingga mereka boleh menjadi teladan-teladan bagi-Mu. Tuhan, kami berdoa buat gereja ini, berkati Bapak Gembala, Pak Johan, dan seluruh dengan tim yang ada di tempat ini. Kami percaya Tuhan dengan aktivis-aktivis semuanya akan membuat sebuah strategi penginjilan, supaya banyak jiwa bisa dimenangkan
dan nama-Mu Tuhan dimuliakan. Seperti gereja ini memiliki nama amanat agung, dan kami percaya amanat agung-Mu menjadi visi buat gereja ini, sehingga gereja ini terus berkembang. Kami berdoa dalam nama Yesus, gereja ini akan menjadi besar, menjadi luar biasa, dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi kerajaan-Mu, karena mereka mendahulukan kepentingan Engkau, yaitu mengikuti visi-Mu, amanat agung-Mu, memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, sehingga orang lain menjadi murid Tuhan yang sejati. Terpujilah nama-Mu, terima kasih Tuhan, hamba selesai berbicara, tapi kami percaya Roh Kudus-Mu akan terus berbicara buat para anak-anak-Mu Tuhan. Urapi mereka, tolong mereka Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi saksi-saksi-Mu dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih sudah mengikuti ibadah pada sore hari ini. Kita akan tutup dalam doa ibadah kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk setiap firman-Mu Tuhan yang kami terima pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, biarkan firman-Mu itu dapat kami lakukan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk persembahan kami. Kami angkat persembahan kami Tuhan, supaya persembahan kami kiranya dapat menjadi berkat Tuhan untuk gereja-Mu, untuk lingkungan, untuk setiap orang Tuhan yang memerlukan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami Tuhan yang sudah mengikuti ibadah pada hari ini. Kiranya Engkau memberkati setiap firman dapat menjadi kekuatan, dapat menjadi pengetahuan yang baru Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih, kami juga berdoa Tuhan untuk mereka yang sedang sakit, sedang lemah tubuhnya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kesembuhan dari Engkau, pemulihan dari Engkau Tuhan sempurna Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap yang kami alami Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya semua itu untuk kebaikan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa Tuhan untuk setiap orang yang memerintah di negeri kami Tuhan. Kami berdoa supaya hikmat kebijaksanaan-Mu Tuhan, kemampuan dari Engkau Tuhan turun di dalam setiap orang Tuhan yang ada di pemerintahan, baik dari presiden maupun dari yang tingkat paling rendah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan, biar bangsa kami terus Kau jamah, terus Kau berkati Tuhan Yesus. Biarkan umat-umat-Mu Tuhan di negeri ini juga Tuhan bisa menjadi saluran berkat Tuhan bagi negeri dan bangsa kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pelayan-Mu Tuhan yang melayani pada hari ini. Kami berdoa supaya Engkau kembalikan berkali lipat Tuhan. Juga Engkau berkati setiap talenta yang Engkau sudah berikan, kiranya dapat berkembang lebih lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan bagi gereja kami, berdoa bagi gembala sidang kami, Ko Johan dan keluarga Tuhan Yesus. Kiranya Engkau berkati setiap apa yang dilakukan, pekerjaan pelayanan, semuanya Tuhan dapat memuliakan nama Engkau ya Bapa. Terima kasih juga tim pengembalaan juga Engkau berkati, Kau berikan hikmat kebijaksanaan-Mu Tuhan, kemampuan dari Engkau Tuhan, sehingga dapat membawa setiap program Tuhan menjadi kemuliaan bagi Engkau, menjadi berkat bagi banyak orang ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami mau menerima berkat dari-Mu. Mari kita angkat tangan kita. Mari kita angkat tangan kita. Kiranya kasih dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kami semua Tuhan, sampai Engkau datang menjemput kami dapat menjadi prajurit yang baik di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.